Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, sekarang sudah ketahuan ya si Heru ini begitu kan. Ini kabarnya Heru Budi cabut aturan era Anies Baswedan yang gratiskan PBB seluruh rumah ya NJOP di bawah 2 miliar. Wah ya. Kenapa program Anies Baswedan ya seolah-olah mau diacak-acak begitu kan? Ada apa ini begitu? Masyarakat DKI Jakarta semakin sayang kepada Anies Baswedan begitu kan. Semakin banyak orang yang kemudian mempreteli apa yang dilakukan Anies Baswedan, semakin pula banyak warga di Jakarta yang simpati kepada Anies Baswedan. Ini gimana logikanya Heru begitu kan ya? Di detik-detik akhir saja. Ya inilah kalau hasil ya gubernur seorang PJ giveaway begitu kan. Gubernur giveaway kata netizen begitu. Ya seperti ini begitu. Kalau tidak dipilih rakyat ini susahnya begitu kan. Mengacak-ngacak sana sini, ngacak-ngacak sana sini. Saya ingatkan bahwa ketika Anies Baswedan terpilih lagi akan kembali lagi di situ begitu. Bahwa PBB seluruh rumah yang NJOP-nya di bawah 2 miliar mereka gratis. Ini gimana sih Heru begitu kan ya? Kok seolah-olah acak-acak program Anies Baswedan di situ begitu. Sangat-sangat disayangkan ya, sangat-sangat disayangkan. Nggak tahu sih apa maksudnya si Heru. Tapi yang jelas ya bagi kami adalah tidak usahlah ya mengacak-acak seperti itu begitu. Ini Heru Budi cabut aturan era Anies Baswedan yang gratiskan PBB seluruh rumah NJOP di bawah 2 miliar. Mengapa ini? Yang penting beda sama Anies. Mungkin ya ditambah diberi subsidi hadiah. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Ini komentar dari netizen. Ini orang ya cuma penyuruh penguasa doang. Dan kenapa dia ditunjuk ya? Karena dia bisa disuruh sana sini katanya begitu kan. Padahal Anies gratiskan untuk mencegah warga asli Betawi nggak jual tanah dan rumahnya dan pindah keluar Jakarta karena nggak sanggup bayar pajak. Agar tanah Jakarta nggak dikuasai para cukong-cukong, Anies melindungi rakyat kecil menengah. Ya, setelah dipikir-pikir benar memang apa yang kemudian dikatakan Anies Baswedan begitu kan. Makanya saya sampai hari ini masih bingung apa sih ya prestasi Heru sampai hari ini begitu. Apa sih sebenarnya? Ya nggak ada di situ begitu kan. Makanya saya kira ini yang akan menjadi catatan penting bahwa semakin Anies Baswedan programnya diacak-acak, semakin pula Anies Baswedan begitu disimpati. Kita lihat saja sebentar lagi Anies Baswedan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat saja begitu kan. Akan kembali lagi. Makanya saudara-saudara sebangsa dan setanah air khususnya masyarakat DKI Jakarta, mari dukung Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau dukungan dan kemudian mereka memberikan support kepada Anies Baswedan, saya yakin Anies Baswedan akan memberikan kesejahteraan bagi warga DKI Jakarta. Kita lihat saja begitu kan. Makanya saya pribadi berasumsi begitu. Kalau Anies Baswedan kembali lagi, insya Allah masyarakat kejayaan DKI Jakarta akan kembali lagi begitu. Bukan seperti sekarang. Lihat sekarang acak-acak sana sini, acak-acak sana sini. Apa maksudnya begitu kan? Daerah Anies Baswedan saja ini ya sudah membuat program yang begitu fantastis, begitu banyak di situ begitu. Itu semuanya menurut saya pribadi diacak-acak oleh Heru begitu kan. Saya nggak tahu konsepnya si Heru ini gimana. Tidak ada prestasi, acak-acak sana sini begitu ya. Heru Budi cabut aturan era Anies yang gratiskan PBB seluruh rumah NJOP di bawah 2 miliar ya, di bawah 2 miliar. Mari kita baca. Pejabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencabut aturan penggratisan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran PBB ya untuk rumah dengan nilai jual objek pajak NJOP di bawah 2 miliar. Kebijakan ini sebelumnya dibuat di era ex Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kini Heru telah mencabut aturan itu dan melakukan perubahan yang tertuang dalam peraturan nomor 12 tahun 2024 yang diteken oleh Heru.
Mereka kepada Badan Pendapatan Daerah Bapenda DKI Jakarta Luciana Herawati memastikan pihaknya menerapkan perubahan aturan tersebut mulai tahun ini. Kebijakan tahun ini khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya hunian dengan nilai di bawah 2 miliar dibebaskan pajaknya, ujar Luciana. Luciana mengatakan pihaknya mencabut kebijakan penggratisan seluruh PBB rumah di bawah 2 miliar karena saat ini pandemi COVID-19 sudah selesai. Sebab awal programnya ini dibuat ya dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi. Pembayaran pajak dan hakikatnya sebagai wujud gotong royong dan memiliki pemulihan kembali kondisi perekonomian di Jakarta. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan insentif fiskal ini agar wajib pajak dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakan. Ya, walaupun alasannya adalah COVID sana sini begitu kan. Itu kan menurut saya pribadi begitu, Anies Baswedan sudah memberikan bantuan yang sangat luar biasa. Seharusnya ini diteruskan begitu kan. Seharusnya ini diteruskan saja di situ begitu. Artinya mungkin ya ada yang membisiki sana sini dengan alasan tidak COVID, dengan alasan ini mungkin ya salah satunya seperti itu. Tapi ya kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini sudah melihat semakin mempreteli program Anies Baswedan, semakin yakin bahwa dan semakin mantap bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang kemudian diharapkan kembali di situ begitu. Bayangkan begitu kan. Dunia kita itu kan melihat pemimpin itu yang punya prestasi. Ya kalau Heru sekarang ini coba lihat saja apa prestasi Heru. Ini sudah berapa tahun begitu kan ya. Sudah berapa tahun paling lama di Jakarta mereka. Jadi artinya apa? Artinya kalau memang alasan ini dan itu kenapa tidak dari dulu begitu, karena COVID menurut saya pribadi ya sampai hari ini masih ada begitu kan ya. COVID ini masih ada sampai hari ini. Kenapa kok dicabut ya? Kalau kita berbicara alasannya adalah COVID dan sebagainya begitu. Bahkan lebih jelasnya bahwa PBB ya dari tahun ke tahun begitu kan ya. Dari DKI Jakarta 1 pembebasan PBB 2 tahun 2024 100% diberikan untuk kategori objek rumah tinggal milik orang pribadi. Nah, ini banyak sekali ya aturan-aturan di situ yang dibuat oleh Anies Baswedan, tapi nampaknya Heru Budi tidak tahan di situ begitu kan ya. Nampaknya mereka mengotak-atik sana sini. Nggak tahu sih persisnya ini gimana Heru begitu kan ya. Dulu jalan trotoar begitu kan, diganti lagi. Tapi sekarang kita lihat saja begitu kan, apakah mempreteli ini semua begitu. Ini logikanya gimana begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel How dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube How dari Podcast Rakyat ini.